tidak banyak waktu untuk latihan. 조직력이 적적했다고 보여지는 데서 어떠신지? 근데 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조직력도 부족했고 또 바로 모여서 스텝에서 올리는 이야기를 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 듭니다. Ya itu maksudnya. Kenapa kurang organisasi? Maksudnya kurang baik dalam organisasi kenapa? Karena ya tidak banyak waktu untuk latihan dan itu pun sama ya alasannya kenapa kita kemaskan gol lewat set piece sama juga. Oke, so 방금 건 해결했다고 하는데 어떻게 해결되신 건지. 나중에 다시 얘기하겠다고. Lain kali akan dibicarakan lagi. 완벽하게 해결되진 않았다고. Belum diselesaikan dengan sempurna. Bagaimana kalau itu masuk dalam dokter? Pas naik kita belum potong 항상 브리드런 선수들이 안 불렀는데 그 역시 뭐 요인이 된 거죠. Thank you. Thank you. Bisa sih Indonesia kalah? Maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih diganti itu biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih? Padahal itu pelatih udah mantan Barca ya, mantan pemain Barca. Harusnya bisa comeback kayak kan pemain Barca bagus-bagus ya. Kayaknya masalahnya di pelatih deh. Kalau misalnya kalah cuma 1-0, 2-0 nggak masalah. 5-1 bro. Kalau kayak gitu mending Agus Ganglapan aja yang ngelatih, jangan mantan pemain Barca. Padahal Sintayong juga ikut nobar loh antara timnas Indonesia melawan Australia loh. Malah hasil akhir mengecewakan coach. Kami nggak apa-apa kok coach. Sedih. Harusnya dengan materi pemain seperti ini yang istimewa ya kan, grade-nya istimewa, kualitasnya istimewa dipegang Sintayong. Gua yakin hasilnya lebih baik daripada yang sekarang ini. Dengan materi pemain seperti ini loh, apalagi oleh Romani tadi mainnya bagus banget sumpah. Nih yang kalian pengenin kan total football, kan menguasai permainan, bermain tidak defense, bermain menyerang, tapi hasilnya apa skor? Yang kalian pengenin total football apa skor? Yang kalian pengenin menguasai pertandingan atau hasil akhir? Di sini kalian baru paham kan kenapa Sintayong kalau memakai formasi itu backnya 5 dan bermain counter attack atau menunggu musuh membuat kesalahan dulu. Terjawab kan dengan hasil seperti ini. Kita main terlalu terbuka, main total football, backnya 2, hasilnya seperti ini 5-1. Diketahuan Sintayong tuh, tinggalkan di kolom komentar ya. Comeback Sintayong, harus kita banyakin hashtag comeback Sintayong. Ya, itulah faktanya. Saya selalu mengatakan 10 atau 15 menit pertama itu begitu menentukan. Kita dapat penalti sebetulnya. Ya, ketika terus dijatuhkan. Tetapi ya bola memang budak. Kenapa Kevin Dix yang ambil ya? Saya berharap bisa Tom Haye, Rafael Marcelino mungkin yang mengambilnya. Nah, ini 4-3-3 ternyata terlihat ya. Dan sayangnya Dean James, kemudian juga Misilgers, bahkan juga Kevin Dix ya, itu terlalu banyak naik sehingga 4-3-3-nya tidak terlalu kelihatan. Vertong juga ikut berpengaruh naik. Mudah-mudahan nanti ada duet Rizky Ridho dengan Jai Jazz barangkali ya, kalau masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Tapi sekali lagi, ini adalah fakta sepak bola. Di 10-15 menit pertama Anda harus manfaatkan. Dan pertahanan kita utamanya dari sebelah kiri begitu gampang tereksplorasi tadi ya, karena keinginan ofensif dengan 4-3-3 gitu ya. Sementara demikian cukup menyedihkan, tapi mudah-mudahan masih ada kesempatan seluruh penonton Indonesia di sini yang merah ini masih tetap meneriakan Indonesia Garuda Garuda. Hasil yang buruk, Indonesia terbantai. Indonesia kalah 5-1 oleh Australia. Indonesia terbantai 5-1 dan hanya bisa membalas lewat gol oleh Romani. 1 gol tapi gol yang cantik, dingin. Dari hasil yang buruk ini kita bisa melihat ada peluang kita punya striker baru yang keren dari sosok Ole Romani.
Oli Romeni bermain cukup impresif dari menit pertama, membuka ruang di kanan, di kiri, membuat dribble, membuat tusukan-tusukan ke kotak penalti. Wajar sekali Oli Romeni menjadi pemain timnas Indonesia yang terbaik bermainnya pada sore kali ini. Bahkan menurut SofaScore, Oli Romeni dapat rating hijau guys, 8.0. Dan rata-ratanya hanya 6,4 pemain timnas Indonesia. Yang sangat disoroti adalah kemampuan kita mengantisipasi bola-bola mati. 2 gol Australia dari corner, kita tidak bisa menggagalkannya. Begitu juga dengan memanfaatkan bola-bola mati, free kick, corner, tidak ada satupun yang berbuah gol. Padahal kita juga memiliki banyak peluang. Terlepas dari itu, lini tengah, lini belakang kali ini kurang sekali guys. Lini depan hanya Ole yang bisa dibilang bermain cukup impresif. Menurut kalian, apa yang perlu diperbaiki untuk pertandingan nanti melawan Bahrain? Komentarnya sikat. Anjir, diketawain sama Sintayong, cah, gimana nih Indonesia? Skor sementara Indonesia tertinggal 3-0 di babak pertama. berat sumpah. Di awal-awal babak pertama, di menit awal Indonesia tuh agresif menyerang sampai kita mendapatkan bonus hadiah penalti. Tapi sayang sekali Kevin Dick tidak bisa memanfaatkan hadiah penalti tersebut sampai Australia yang gantian mendapatkan hadiah penalti. Setelah Australia mendapatkan gol di penalti tersebut, permainan Indonesia atau pertahanan Indonesia menjadi berantakan. Alhasil setelah kemasukan 1-0, Indonesia dengan mudah kemasukan 2-0 saat Australia counter attack. Dari pertandingan babak pertama, gua lihat Australia itu permainannya tuh cuman mengandalkan counter attack. Mereka tuh cuman full bertahan, tapi on point. Sumpah Indonesia permainannya berantakan sekali, sangat terbuka, dan pertahanannya sangat carut marut. Gimana nih pertandingan babak pertama? Kalian kangen nggak sama permainan Sintayong yang mengandalkan counter attack tapi on point? Tinggalkan di kolom komentar ya. Sedih babak kedua nggak akan bisa nih nambah 3 poin sumpah. Indonesia kalah 5-1 nih. Ya beginilah kira-kira gambaran atau kondisi atau dampak ganti pelatih di tengah-tengah kualifikasi. Mana ganti pelatihnya pelatih mediocre lagi. Ya hasilnya begini nih. Sebenarnya kalau dilihat dari statistik pertandingan lawan Australia ini, Indonesia nggak jelek-jelek banget. Bahkan penguasaan bola Indonesia lebih unggul 60% dibanding Australia. Total football. Tapi total juga kebobolannya. Tapi kalau kita mau berandai-andai, berangan-angan, mungkin kalau penaltinya Kevin Dix masuk, beda cerita. Tapi mungkin kan? Tapi faktanya, nyatanya ya beginilah hasilnya. Indonesia terpuruk ada di posisi hampir paling bawah. Makanya besok-besok kalau mau rekrut Patrick, SpongeBob-nya bawa, Sandy-nya bawa, Planktonnya juga bawa. Tuan Crab jangan lupa. Aduh, baru kali ini melihat timnas itu pemainnya top semua. Dari backnya aja nggak main-main. Aduh. Penalti loh, Kevin. Kevin. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Gak gol. Kok iso gagal rek, mana rek? Yo, mana serangan terus yo. Aduh. Kok iso Kevin Dick rek, emane rek? Aduh, biasanya Kevin Dick iku nek nanggon klube iso gol nek penalti. Lah kok aduh, emane rek? Enggak beruntung banget. Yo, dicoba lagi yo. Bismillah, bismillah. Kan